Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi bersama gua Papa Jidan. Nah, kita kali ini bakal ngebahas tentang Realme 14C. Jadi ini barang, gua kemarin emang mau mau ganti handphone yang depan ini yang buat ngerekam ini agak-agak lemot, sudah mepet banget cuma di 6 4 RAM-nya 4 terus cuma di apa namanya? Berapa sih? 64 giga ya. 464 tuh bayangin. Sekarang udah nggak bisa main di 64 giga tuh udah nggak bisa. Paling tidak 128 lah ya. Nah, gua ambil memang kemarin pengen nyari, cuma gua nggak mau keluar duit gede-gede nih. Pengennya yang budget-budget so-so lah ya untuk low entry lah ya. Nah, ternyata ini ada Realme 14C. Ini udah tahun lalu keluarnya sebenarnya, gue baru dapet sekarang. Nah, di online shop itu ada sekitar 12 sampai 13. Gue beli di toko 1,6. Redmi 14C. Ada yang koreksi di belakang biasa admin. Kenapa sih gue harus share? Karena gue bilang dengan harga terjangkau, lumayan lengkap sih gue bilang ya. Dia ada NFC-nya di sini, terus di kamera belakang ini 50 megapiksel, kamera depannya itu 13 megapiksel. So-so lah. Cuma agak terang banget yang memang agak terang banget, jahat banget kameranya. Lo harus turun kalau mau bikin agak natural gitu diturunin aja untuk di kontrasnya di apa namanya di kamera ya. Kamera bawahnya dia sudah bisa support langsung mic eksternal. Tapi gue buat jaga-jaga gue tetap download camcorder ya, kamera manual cam buat DSLR. Tapi kamera dia udah lumayan support sama mic eksternal kayak begini, dia udah support karena ada juga yang tidak support beberapa brand. Nah itu, nah udah gitu juga dapat fast charging. Kalau di bukunya sih 18 watt, cuma pas dari box gue ini dapatnya 33 watt. Ini lagi di charge ya guys, lagi di charge. Kemarin juga widgetnya agak aneh juga. Kemarin kita sempat kebingungan nyari-nyari widget segala macam. Nah itu ada beberapa juga yang memang dicari nih. Nah ini penyimpanannya lumayan besar sebab kalau yang depan itu gue agak lemot, terutama kalau mengupload di beberapa sosmed ya itu agak lemot banget. Jadi memang gue buat investasi sosok lah, maksud gue dengan harga segitu, harga sangat-sangat terjangkau, cuma lu sudah bisa berkreasi lagi, berkarya lagi. Karena begitu masuk CapCut dan beberapa game yang berat, aman sih kalau gue sudah merasakannya. Gitu guys, jadi ini Redmi 14C, harganya terjangkau. Udah gitu apa lagi nih yang gue lihat ya, oh dia dapat ini biasa, dapat apa namanya, dapat silicone case-nya, cuma gue belum dapat tempered glass-nya. Beberapa belum tersedia di beberapa toko dekat rumah ini belum tersedia tempered glass-nya. Tapi kalau mau diakalin juga pakai tempered glass yang gel ya, yang dari gel. Cuma memang dia kalau ada apa tuh nempel di situ, ada bekas-bekasnya tuh nempel. Cuma lebih awet dia, tidak gampang pecah juga kalau jatuh. Redmi 14C harga sangat terjangkau, variasinya antara di 1,2 sampai 1,6. Tertingginya sih HET-nya, harga eceran tertinggi di 1,6 nih gitu. Ini tim bentuk gue terang banget memang parah, sudah parah gue nih. Agak terang ya, agak terang banget. Dan memang kalau kameranya ini terang banget, kameranya terang banget, dia harus diturunin aja nih. Gue udah coba pakai lighting, cuma emang terang nggak pakai lighting pun terang gitu, nggak pakai lighting terang dan lu harus turunin di apa namanya brightness-nya nih gitu. Itu beberapa tips saja. Nah, nah ini ada jack 3,5. Jack 3,5 ini gua pakai buat pakai soundcard V8. Jadi kalau mau live di TikTok di beberapa, nah bikin pakai soundcard. Kenapa harus pakai soundcard? Biar bisa masuk musiknya juga. Jadi controllingnya itu dari soundcardnya. Ini pakai jack 3,5 masih ada dia. Dan beberapa mic wireless juga dia pakai jack 3,5 ini. Satu lagi juga, jadi lu nggak usah beli TWS, masih bisa pakai yang apa namanya earphone kabel gitu. Itu yang memang gue cari dengan jack 3,5. Dan kemarin gue coba di handphone di atas 2 juta, dari penjaga tokonya sendiri bilang, Pak kalau handphone di atas 2 juta udah nggak ada jack 3,5 lagi biasanya, dia langsung ke USB. Sedangkan yang gue cari USB, adaptor USB ke jack 3,5 nggak ada nih, jarang gue lihat gitu. Dan juga mereka sudah ke TWS. Nah, mudah-mudahan sih beberapa handphone juga beberapa brand coba diadain lagi nih jack 3,5 untuk yang mahal juga segala macam. Karena kemarin aja waktu gue mau ngajarin
Pai Am ini teman gue buat live, tidak ada jack 3,5, jadi agak kebingungan juga begitu gue kasih pinjem V8 ya, soundcard V8 dari TAF Studio. Nah itu juga kebingungan. Nah jadi ini seberapa itunya juga sudah lancar, layarnya lumayan gede, lumayan bongsor dia, ada sekitar 6,8 inch apa milimeter ya gue lupa juga. Lumayan gede dia, ukurannya lumayan gede dan lumayan enak gitu. Nah dia cuma di dalamnya itu cuma 5x5 ya untuk ikonnya, tidak bisa lebih kecil lagi. Kemarin sudah kita coba bedah di situnya. Gitu. Untuk kecepatan juga chipnya lumayan pakai Hyper dia, sudah punya Hyper. Ada beberapa itu juga ada Hyper. Nah, kebetulan casnya juga fast charging juga. Teman-teman, ini sih kalau gue bilang recommended ya, terutama buat teman-teman yang entry level, apalagi kalau kalau gue sih bilang gini, buat buat anak-anak kan sekarang juga sekolah udah pakai handphone segala macam ya, dengan harga segitu dan browsingnya juga lumayan cepet. Kalau bilang so-so lah, jadi kalau memang kemana-mana nggak usah bawa yang mahal-mahal, asal bisa berkomunikasi dan memang eh, maksudnya juga itu juga ini juga nggak apa namanya bagus gitu lumayan tapi dengan harga yang terjangkau dan tinggal ditambahin aja tempered glassnya memang masih masih belum IP segala macem ya tahan air tahan banting juga nggak ada ya dijagain aja gitu dengan handphone yang model-model begini. Nah ini di belakang katanya kamera cuma satu cuma sudah 50 megapiksel gitu dengan 50 megapiksel dan belakang 13 megapiksel buat selfie oke lah karena ada beberapa juga orang yang nggak nyaman pakai kamera depan untuk bikin video atau segala macam. Kalau gue masih nyaman aja asal memang lo lengkapi sama lightingnya sih paling kalau mau, tapi ini sudah cukup untuk lighting. Gue di belakang tidak pakai lighting, cuma lighting dari lampu atas doang itu udah aman kok gitu. Ini buat invest kalau memang buat apa namanya teman-teman yang kayak gue profesinya driver ojek online. Ya, oke sih. Gue lihat juga Kompasnya jalan ya teman-teman. Dengan harga segitu, Kompas jalan. Kompas juga kan gue suka pakai buat penunjuk kiblat ya. Nah itu juga di aplikasi dia jalan. Terus mapnya kayaknya cepet juga dan kapasitas memori besar. Lo mungkin bisa taruh MP3 segala macam. Di sini beberapa lagu lo bisa simpen. Kemudian juga pakai dia punya fast charging. Kebetulan di gue dapatnya 33 watt tapi itu pengisiannya untuk 2 jam, full pengisian 2 jam. Silakan teman-teman di gue punya akun TikTok juga di tokonya ada di shopnya, terus teman-teman mau ke toko juga harganya kisaran segitu ya teman-teman. Jadi gue lumayan mahal juga sih kemarin belinya, harus gue nggak tahu. Jadi kisaran gitu sekitar 1,2 sampai 1,6 nih harganya nih. Jadi teman-teman bisa siapin budget segitu. Kalau memang lewat toko, teman-teman lebih prefer dibeli di toko offline, silakan. Cuma memang batasan harganya segitu biar gue kasih info aja. Mungkin bisa turun lagi untuk beberapa pekan ke depan. Salam.